Pak, Bu, saya ingin bertanya di waktu yang singkat ini. Lupa main di sebelah sana ya. Bu, Pak, kalau nikmat dari Allah itu untuk kita banyak atau banyak banget? Kita bisa menghitung nikmat dari Allah enggak? Saat ini, detik ini enggak dihitung nikmat dari Allah? Enggak. Bahkan Allah mengungkapkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau hendak menghitung nikmat dari Allah, niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya. Maka saya akan berikan challenge kepada Bapak Ibu, tantangan. Kalaulah memang nikmat dari Allah itu banyak, coba pikirkan satu nikmat aja. Boleh pikirkan satu nikmat? Sudah ya? Jangan diucapkan, pikirkan. Saya akan bertanya kepada Ibu, Bapak random ya. Nikmat apakah itu yang satu itu? Ketika ada seorang yang menjawab misalkan nikmat bernafas, maka orang yang kedua yang ditanya nggak boleh jawab yang sama. Misalkan orang yang kedua nikmat apa? Nikmat iman, maka bernafas sama iman nggak boleh diulang. Misalkan yang ketiga berjawab nikmat sehat, nikmat silaturahmi, nikmat mendengar, nikmat melihat, maka semuanya itu nggak boleh diulang. Mau disebutin lagi sama saya semuanya? Kenapa disebutin dulu pertama kali? Karena jawabannya teh ongkoh nikmat dari Allah banyak, dan jawabannya teh eta deui. Naon pun nikmatna bernafas, naon Pak mendengar eta kene deui wae. Maka cari nikmat yang lain. Siap? Saya akan tunjuk random nih. Dan mulai deg-degan ini. Tenang, kalau deg-degan berarti masih hidup. Ya, Pak, nikmat apa satu aja Pak? Sudah dijawab sama saya tadi. Yang lain nikmat apa? Nikmat selamat perjalanan dari rumah sakit. Alhamdulillah, nikmat selamat perjalanan juga. Nikmat apa satu aja yang dirasakan? Sehat sudah. Coba yang lain. Yang sederhana ya nggak apa-apa. Bahagia, alhamdulillah. Saya menuju lagi ke belakang. Nikmat apa Pak? Satu aja Pak. Nikmat bersujud pada Allah. Nikmat bersujud, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak bisa bersujud. Ya. Bu, siap Bu? Siap. Nikmat apa satu aja Bu? Nikmat Islam. Udah belum ya nikmat Islam? Belum udah? Oh baru iman ya, Islam belum. Alhamdulillah. Oke. Saya tanya lagi deh sebelah sini bapak-bapak. Pak, nikmat apa Pak? Satu aja Pak. Nikmat duduk tuh, mau sederhana, tetapi pikirannya kurang. Alhamdulillah Pak, nikmat apa satu aja Pak? Nikmat makan. Nikmat makan, tapi engke nungguan adzan maghrib ya Pak? Terus pikiran makan sih bapak ya gitu. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah itu banyak. Sekarang karena kan itu dimensinya terlalu luas, maka saking luasnya sampai-sampai ada yang nggak bisa jawab. Nikmat naonnya? Begitu saking lobana katanya. Bukan saking daya nikmatnya. Sekarang saya menginginkan ibu bapak semuanya angkat telunjuk tangan kanannya. Pastikan telunjuk tangan kanannya sendiri, bukan temannya. Sudah? Sekarang Pak Bu, perhatikan saya baik-baik. Telunjuk. Di tangan kanan Anda ada berapa jarinya? Tuh, yang geus fokus deui. Kan jam sabaraha? Jam 11 itu. Sehingga geus lalapan gitu. Sekali deui. Telunjuk. Di tangan kanan Anda ada berapa jarinya? Satu. Siapa yang jawab 5 tadi? Akan telunjuk di tangan kanan ada berapa? Satu. Maka jadi 5. Mentang-mentang saya kieu jadi 5. Sekarang pikirkan. Boleh sekarang pikirkan. Nikmat apa yang telah Allah anugerahkan dikarenakan Allah ngasih kita telunjuk? Untuk disebarkan, dipikirkan. Sudah dipikirkan? Sudah? Tantangannya seperti yang tadi. Ketika disebutkan nggak boleh diulang. Siap? Ah, paling dia lah, kayak bapak-bapak. Masya Allah ya. Udah
Siapa? Nikmat apa dikarenakan Allah sudah menganugerahkan telunjuk? Satu aja. Telunjuk. Dikarenakan telunjuk apa? Bahagia punya telunjuk. Bahagia punya telunjuk. Alhamdulillah. Coba yang lainnya, nikmat telunjuk apa Pak? Colek. Sudah. Bapak namanya siapa? Pak Agus. Istrinya ayah di dia. Ayah istri Pak Agus di dia. Pak Agus ada opa lagi. Nikmat tahun mana? Mencolek, alhamdulillah. Biasa kena nyoleknya. Tapi nyoleknya kasar kayak istri. Siap, Pak. Satu nikmat dari telunjuk apa? Beribadah. Kok mana ibadah kok telunjuk? Tahiyat. Alhamdulillah. Sip, Pak. Nikmat telunjuk apa? Satu. Muka baut. Muka bengkel di mana Pak? Ya terbanding aslinya ya. Muka bautnya belum pakai curug. Itu nikmat ya. Coba Pak, nikmat telunjuk satu. Memijit. Alhamdulillah. Masya Allah memijit. Cobi nusanesna ibu-ibu ya nah. Ya, pemain kabagian di sapana. Apalagi dia berada tepi. Nikmat satu punya telunjuk kamu. Waktu disuruh Bapak menunjukkan telunjuk, saya yang Buat nunjuk saya. Alhamdulillah. Siap Bu. Nikmat telunjuk kamu. sempurna. Jarinya jadi sempurna. Alhamdulillah. Langsung. Ya Bu, siap Bu. Nunggu kurang. Akhirnya kita harus sampai. Nikmat apa punya telunjuk Bu? Lima, 4, 3, 2. Kenapa? Oh, nyicipin makanan. Alhamdulillah. Tapi ini masak nama Pak Deye. Terakhir Bu, nikmat apa punya telunjuk? Biasa nyerah. Alhamdulillah. Tuh segar pisan. Ya, segar pisan. Ayo nabi temu harus. Pak, sahabat Bapak saya. Pak Jimmy misalnya ayah nomasian artos halal 100 juta ke Pak Jimmy. Perasaannya gimana? Bahagia. Terus nikmat naon? Alhamdulillah. Hoyong kali 100 juta. Hoyong atau hoyong bisa? Pak Jimmy kenging nyandak artos eta 100 juta, tapi syaratnya hiji. Dicoplokeun curugna hiji. Terus ada? Gak mau, kurang berarti. 200 juta diambil curugna hiji. Hoyong? 500 juta tuh. Sageria. Eta harga telunjuk teh sabaraha emang? Tak teringat. Allahu Akbar. Ternyata harga curug teh sangat bernilai sekali. Sampai-sampai nilainya itu tidak dapat dihitung nilainya seberapa. Bu, Bapak, kalaulah ternyata telunjuk saja mesti disyukuri, sudahkah kita mensyukuri telunjuk kita? Sudahkah kita mensyukuri jempol kita? Pernah nggak selama usia kita, ada yang 50, ada yang 60 tahun, kemudian kita ngeliatin jempol kita, alhamdulillah ya Allah atas jempol. Pernah tuh? Atas cinyir pernah tuh? Jika macan pernahnya. Tapi ibu bapak sahabat semuanya, ternyata telunjuk saja nilainya begitu sangat besar bernilai. Lalu bagaimana dengan kaki kita, bagaimana dengan tangan kita, bagaimana dengan jantung yang memompa darah kita, bagaimana dengan lisan, bagaimana dengan mata, pendengaran, kemudian otak berpikir yang Allah berikan untuk kita. Ternyata banyak sekali yang Allah berikan pada kita, berbagai macam kemudahan, kekayaan yang Allah titipkan pada kita, yang patut kita syukuri, dan mensyukurinya pun seperti apa? Karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, itu nggak bisa mengimbangi segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Bahkan ketika kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahnya aja mesti dialhamdulillahi.
Dikarenakan Allah masih menggerakkan lisan kita untuk mengucapkannya. Alhamdulillah. Ya Allah, bagaimana caranya bersyukur kepadamu kalau begitu ya Allah? Allah hadirkan fasilitas kepada kita untuk sholat. Allah hadirkan fasilitas kita untuk bisa kita beribadah ke tanah suci. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Amin. Dalam rangka apa? Dikarenakan Allah cinta kita dan balas oleh kita dengan cintanya. Dan cinta itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Walaupun kita tidak mengatakan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah setiap saat, setiap detik, setiap langkah nggak diucapin Alhamdulillah pun, maka rasakan ini adalah bentuk cinta dan syukurku kepadamu ya Allah. Dari mulai sekarang kebaikan itu meluas dikarenakan kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memantaskan diri di hadapannya. Bagaimana untuk kita mengucapkan rasa cinta kita? Maka pastikan kita menghadirkan lingkungan-lingkungan yang baik yang akan kembali kepada kita. Biasanya saya nggak menjelaskan materi tentang ini, tapi khusus yang saat ini kita berjumpa, maka saya jelaskan sedikit tentang materi ini. Segala sesuatu pada awalnya itu netral, bukan? Tapi itu akan berbeda ketika kita memberinya makna. Nah, ibu bapak tahu DNA? Saya memahami DNA itu adalah ciri khas kita, karakter melekat yang tidak akan berubah. Ternyata bu, pak, DNA itu bisa berubah. Berubah menyesuaikan emosi, reaksi yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Kalaulah ternyata kita seringkali bersabar, menahan nafsu, maka DNA kita adalah DNA kebaikan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berubah DNA-nya. Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa tidak menjaga nafsu dan amarah, maka DNA-nya pun akan menyesuaikan seperti itu. Ternyata Harvard Institute mengatakan bahwa emotion can change DNA. Emosi itu akan merubah DNA kita semuanya. Kemudian juga, ini ada penelitiannya. Interrogator CIA mengungkapkan bahwa DNA seseorang berubah menyesuaikan kondisi emosinya. Ini tahun 98. Bahkan dikeluarkan oleh seorang ahli biologi, Vladimir Poponin, yang mengungkapkan bahwa DNA seseorang mampu mempengaruhi struktur terkecil dalam alam, yaitu kuantum. Kita nggak bisa melihat kuantum di sekitar kita, tapi ternyata kuantum itu menyesuaikan apa yang ada pada diri kita. Kalau diri kita baik, maka alam itu akan membalas dengan kebaikan. Kalau diri kita senantiasa maksiat, buruk, maka alam pun akan membalas dengan keburukan untuk kita. Ngeri atau ngeri banget. Dan ini dijelasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali pada diri. Ataupun sebaliknya, kalau kamu berbuat jelek, maka perbuatan jelek itu akan kembali pada diri. Banyak yang diantara kita akhirnya mulai gusar, mulai keheranan, mulai gelisah. Ya Allah, embung umroh, kenapa nggak mau? Siap dibales kayak di situ. Ada yang merasa seperti itu? Kenapa? Karena ini in ahsantum li anfusikum. Bagi mereka yang senantiasa berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dan bagi mereka yang senantiasa berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Sehingga takut dibalas. Saya enggak terlalu banyak dosa, saya terlalu banyak hal-hal yang enggak pantas untuk saya lakukan sebagai hamba. Saya takut nanti untuk Allah balas di sana. Maka ibu bapak jangan takut. Ketika Allah sudah milih, Allah mempercayai hambanya, maka berarti Allah sedang menghadirkan kebaikan itu kepada kita semuanya. Maka kita pupuk dari mulai sekarang kebaikan-kebaikan itu untuk mempersiapkan diri mabrur sebelum umroh kita. Siap? Kalau siap jawabnya semangat dong. Siap? Kalau siap jawabnya semangat. Siap? Semangat jawabnya, bukan siap. Siap? Yuk kita luaskan kebaikan kita. Yang pertama kali, tentu saja selain kita ibadah kepada Allah,
maka pastikan syukur kepada Allah itu berbanding dengan syukur kepada manusia. Dikarenakan Allah mengungkapkan, tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih atau bersyukur kepada hamba Allah, kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Allah, saya bertanya, Pak Bu, bersyukurnya kita kepada manusia salah satunya dengan mendoakan orang lain, betul? Dan doa orang lain itu akan kembali kepada kita menjadi kebaikan untuk kita. Mudah nggak mendoain orang lain? Mudah? Kalau begitu saya meminta ibu bapak lihat kanan kiri ibu bapak. Walaupun nggak kenal, lihat sekilas saja, lihat kanan kirinya. Siapa sosok yang ada di kanan kiri kita? Kemudian dari mulai sekarang doakan dalam hati kita. Apapun doa itu doa kebaikan untuk saudara kita tanpa dia tahu sedang didoakan. Apapun doanya, ya Allah, mudahkan perjalanannya menuju umrah mabrurah. Ya Allah, mudahkan ibadahnya. Ya Allah, lancarkan ibadahnya. Ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya. Ya Allah, doakan orang di sebelah kita. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan untuk kita semuanya. Amin untukmu juga, kata malaikat. Berarti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita juga. Ya, itu yang pertama. Bersyukur pada Allah dengan bersyukur pada manusia, dan mendoakan orang lain yang paling utama kepada siapa? Kira-kira mendoakan orang lain itu yang paling utama kepada siapa? Pada siapa? Orang tua, yang lebih dari orang tua, yang lebih dari pasangan, yang lebih dari mendoakan anak, yang seringkali kita lupa untuk mendoakannya, kira-kira kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia, ibu bapak sahabat semua. Pantaskan diri kita bahwa kita ini adalah sebagai umatnya Rasulullah. Maka umat Rasulullah adalah senantiasa mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sosok yang mulia yang Allah hadirkan untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi akhir zaman yang 24 jam itu memikirkan umatnya. Kalaulah ada di sini profesinya sebagai guru, ngurusin anak orang lain 8 jam aja udah ngerasa lelah, udah ngerasa payah, udah ngerasa hektik dalam kehidupannya. Bayangkan Rasulullah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengurusi umatnya 24 jam tanpa ada hentinya. Sampai-sampai rumahnya itu bersebelahan dengan masjid. Kenapa bersebelahan dengan masjid? Dikarenakan Rasulullah inginkan untuk mengurusi umatnya dengan sebaik-baiknya. Ketika umatnya butuh kepada Rasulullah SAW, maka tinggal mengetuk pintunya dan bertanya kepada Rasulullah. Saking dekatnya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sosok yang pertama kali belajar dan mengajarkan Al-Quran hingga Al-Quran itu berada di dalam relung hati kita. Rasulullah yang dalam sakaratul mautnya tidak ada yang diucapkan kecuali umatnya. Umatku, umatku, umatku. Rasulullah juga yang mengungkapkan, ya Allah, betapa beratnya sakaratul maut. Kalau memang ini sakit, timpakan saja semuanya kepadaku, jangan kepada umatku, ya Allah. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan itu adalah kita semuanya. Kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah langsung, tetapi kita merasa rindu kepadanya, maka rindu kita balas dengan mendoakan Rasulullah, bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat sepenuh cinta supaya Allah mudahkan perjalanan-jalanan kita menuju ke tanah suci-Nya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, bersolawat sepenuh cinta. Kemudian yang kedua, kalaulah kita memilih, yang paling utama itu mendoakan siapa selain Rasulullah? Tiada lain adalah mendoakan orang tua. Dari kedua orang tua yang paling layak siapa? Ibu atau ayah pertama kali?
ibu. Maka boleh jadi ibu, bapak, sahabat semuanya, kita yang hadir di saat ini di ruangan ini, bareng-bareng di tempat ini, Pak, Bu, hadirnya kita dikarenakan doa orang tua, walaupun mereka sudah meninggal, yang pernah mendoakan anaknya, jadikan dia pribadi yang sukses, yang menang, jadikan dia pribadi yang mampu berada di lingkungannya dengan kebaikan-kebaikan dari Ibu, ya Allah. Sing loba nikahnya ya Allah, sing dimudahkan perjalanan bisa umroh, bisa haji, ya Allah. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin bertanya-tanya, kok ada kemudahan-kemudahan itu? Dari mana kemudahan-kemudahan itu? Dikarenakan kita mendoakan orang tua kita. Dikarenakan orang tua kita mendoakan kepada kita, maka kita balas doa orang tua kita. Yang pertama adalah doa untuk ibu. Bapak, ibu, sahabat semuanya, sahabat Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita mendatangi ibu kita, memeluk dia, kemudian mengungkapkan 3 kalimat? I'm sorry, thank you, I love you. I'm sorry maksudnya apa? Meminta maaf. Thank you adalah berterima kasih. Boleh pakai bahasa kita? Ya, boleh pakai bahasa kita. I'm sorry, hapunten abdi ma hatur nuhun karena segala rumpi anutos parantos dipasikeun ka abdi tibareton lebih ka ayeuna. I love you, dan aku sayang engkau ma, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang tua kita, walaupun mereka sudah tiada, kita doakan dengan doa terbaik kita. Bayangkan mereka senyum kepada kita yang sedang mendoakan. Dan kalaulah memang orang tua kita masih ada di sekeliling kita, pastikan selepas dari tempat ini atau masih ada di tempat ini orang tuanya, pastikan datangi orang tuanya, kemudian peluk dia. I'm sorry, thank you, I love you. 3 kata sakti itu diucapkan. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya nggak punya salah, kenapa harus minta maaf? Orang tua saya urusin di rumah, udah tua renta, semua fasilitasnya saya berikan, nggak ada salahnya. Justru itu salahnya, kita nggak pernah merasakan bersalah dikarenakan kita ngurusin mereka. Bahkan mungkin orang tua kita itu, dia merasa terbatas keinginan-keinginannya dikarenakan semua fasilitasnya udah diberikan. Ingin memberikan sesuatu kepada anaknya tidak bisa, dikarenakan anaknya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga di luar sana. Dan kita merasa itu baik-baik saja. Maka saat ini, yuk bersihkan diri kita, hati kita, mendoakan bagi mereka yang sudah tiada, ataupun bagi yang masih ada. Maka datangi mereka, ungkapkan 3 kata sakti ini. I'm sorry, thank you, I love you. Hapunten abdi ma hatur nuhun, abdinya ka emak. Pun juga bukan kepada ibu aja, melainkan kepada ayah yang sudah membesarkan kita semuanya. Boleh jadi ayah itu posisinya adalah angka keempat dibandingkan ibu, tapi sang ayah itu sudah mengorbankan segala kemauannya hanya untuk anak-anaknya. Maka pastikan kita memiliki respon yang luar biasa kepada orang tua kita. Datangi mereka dan berikan penghargaan terbaik sebelum kepada orang lain. Orang lain aja dikumpulin, kemudian kita maaf kepada mereka. Kenapa kepada orang tua kita tidak? Kalau mereka jauh, datangi dari manapun mereka berada, datangi mereka. Kemudian, nah ini yang terakhir dalam pertemuan kita. Ibu bapak sahabat semuanya, ada yang dinamakan law of projection. Ini seperti proyektor yang ada di sini. Dari satu alat yang kecil mampu memancarkan sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Pun dalam kehidupan kita pun seperti itu. Mabrur itu bukan tentang ada di sana, melainkan boleh jadi tercipta ketika kita ada di sini. Ibu bapak, kita bikin ilustrasi terlebih dahulu yuk. Coba keluarkan tangan kirinya.
Keluarkan tangan kirinya. Silakan boleh sambil memejamkan mata ya. Pejamkan mata, keluarkan tangan kirinya. Saya akan mengilustrasikan kepada sahabat semuanya. Bayangkan di tangan kiri Anda ada jeruk nipis. Jeruk nipis yang kita membayangkannya aja, ini kayaknya asem banget. Ada jeruk nipis, kemudian di tangan kanan kita ada pisau. Sekarang kita hendak membelah jeruk nipis itu dengan pisau yang ada di tangan kanan kita. Silakan bayangkan belah jeruk nipis itu. Dibelah, bayangkan keluar cairan, keluar air dari jeruk nipis itu. Kemudian teteskan air jeruk nipis itu ke lidah Anda. Seruput. Oke. Lidahnya rasanya gimana? Jadi rasanya beda nggak di lidahnya? Asam ya? Kenapa seperti itu? Karena di jeruk nipis, karena respon tubuh kita merespon apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan jeruk nipis ada di tangan kita, kemudian padahal nggak ada jeruk nipisnya, tapi respon tubuh kita langsung dia bersiap-siap mengeluarkan air ludah yang berasa berbeda. Untuk apa? Untuk mengimbangi asamnya jeruk nipis itu. Seperti itu. Tubuh kita merespon dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu juga sama, Ibu Bapak, tubuh kita itu akan merespon menjadi sebuah ijabah doa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu menghadirkan rasa bahagia, pikiran bahagia, seolah-olah bukan tentang di sini, tapi tentang berada di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ngajakin Ibu Bapak sahabat semuanya, kita akan LOP dulu, Law of Projection. Kita memastikan kebahagiaan itu hadir saat ini di tempat ini, dan kita bawa sampai ke tanah suci hingga itu menghiasi kehidupan kita selepas dari tanah suci. Siap? Siap. Boleh yuk, relax semuanya. Kalaulah ada di antara kita yang bisa tahan dengan memejamkan mata, maka pejamkan mata. Tapi kalau tidak tahan dengan memejamkan mata, boleh lihat tempat sujudnya, atau lihat ke atas, ambil satu titik aja, dan kita fokus di tempat itu, tidak berubah-ubah. Boleh? Silakan lakukan itu. Kemudian ambil napasnya. Ambil napas panjang, keluarkan perlahan. Ambil nafas panjang, keluarkan perlahan. Ambil nafas panjang, keluarkan dengan mengucap Alhamdulillah ya Allah. Ambil nafas panjang, keluarkan dengan ucapan Alhamdulillah ya Allah. Semakin rileks, semakin bahagia, kita rasakan tenang sekali. Keluarkan nafas panjang, ambil nafas, mengeluarkan sambil mengucap hamdalah, Alhamdulillah ya Allah. Rasakan nikmatnya nafas yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Ambil nafas panjang, keluarkan perlahan. Alhamdulillah ya Allah. Sahabat Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri setiap momen berharga yang telah Allah berikan untuk kita. Sekarang bayangkan apa saja momen berharga yang pernah berada di dalam lingkungan kehidupan kita. Apakah ketika suami kita memberikan kejutan hadiah untuk sang ibu? Apakah ketika anak yang dididik sekian lama kemudian akhirnya dinikahkan?
Bayangkan apakah kebahagiaan itu tatkala pertama kali Allah pertemukan dengan pasangan kita. Bayangkan kebahagiaan itu apakah ketika kita digendong oleh ayah yang masih muda, masih kuat, dari sofa menuju tempat tidur dan diselimuti olehnya. Yang ketika memiliki momen-momen berharga itu, bayangkan kebahagiaan itu berada di sekitar kita saat ini. Kemudian ambil nafas dan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Ambil nafas panjang, keluarkan Alhamdulillah ya Allah. Rasakan kebahagiaan itu hari ini, saat ini, sebagaimana dirasakan dulu oleh kita. Alhamdulillah ya Allah. Maka sahabat, bayangkan saat ini sekarang kita membawa kebahagiaan itu berada di depan Ka'bah, di depan tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita sedang bersujud di hadapan Ka'bah. Bayangkan kita sedang bertilawah Quran di hadapan Ka'bah. Bayangkan kita sedang melantunkan doa terbaik kita di hadapan Ka'bah. Betapa indah dan syahdunya suasana itu. Bayangkan rileks dan bahagianya, ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Maka sahabat, bayangkan ketika di tanah suci kita berjumpa dengan sosok sahabat, sosok pasangan yang sudah lama kita tidak berjumpa dengan dia, tapi kita mengharapkan berjumpa dengan dia. Bayangkan dia sahabat yang sudah kita cari dan kita kangen banget sama dia, dan kita ternyata dipertemukan di tanah sucinya Allah. Apa yang akan kita lakukan? Maka kita memanggil dia sahabatku, kemudian memeluk dia dengan peluk yang paling erat, sambil mendoakan dia yang berada di tanah suci. Ya Allah, ini sahabatku yang sudah aku tunggu dan aku cari-cari dari semenjak lama. Ya Allah, aku kangen sama dia. Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan aku di tanah suci-Mu. Ya Allah. Bayangkan ibu bapak menggandeng sahabatnya, kemudian bertawaf bersama di tanah suci di hadapan Ka'bah. Betapa bahagianya tatkala kita mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendoakan siapapun yang ada di dalam ingatan kita untuk mereka berada di tanah sucinya Allah. Bayangkan kebahagiaan-kebahagiaan itu sahabat. Ambil nafas panjang dan keluarkan perlahan. Alhamdulillah ya Allah. Ambil nafas panjang. Alhamdulillah ya Allah. Rasakan bahwa Ka'bah itu dekat di dalam hati kita. Rasakan bahwa panggilan Allah itu dekat dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Silakan perlahan buka mata. Kemudian Bapak Ibu sahabat semuanya, insya Allah semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya dalam keadaan terbaiknya. Sekarang berdiri, semuanya berdiri. Silakan berdiri. Sekarang saya meminta ibu bapak, walaupun bapak ibu tidak kenal dengan yang sebelah kanan dan kirinya, saya mengharapkan ibu bapak kemudian menyapanya, memeluknya dan mendoakan. Yang satu mendoakan, yang satu mengaminkan. Silakan dimulai dari sekarang. Doakan mereka untuk mendapatkan umroh mabrur. Boleh jadi dia sahabat Anda satu kloter, boleh jadi bukan satu kloter di dunia, tapi juga di surganya Allah kelak. Kita tidak tahu, boleh jadi dialah saudara yang telah dipertemukan oleh Allah untuk Anda sahabat. Doakan, yang satu mendoakan, yang satu mengaminkan. Yang satu mendoakan, yang satu mengaminkan. Kalau sudah selesai dengan orang itu, maka boleh mencari yang lainnya, nggak apa-apa. Silakan doakan dan peluk yang lainnya. Doakan dengan ketulusan supaya mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadahnya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma
Masya Allah. Kalau ada orang tua silakan datangi orang tuanya. Ya. Kalau ada pasangan mulai ketemuan sama pasangannya ya. Insya Allah. Alhamdulillah saling mendoakan, saling mengaminkan. Baiklah, jika sudah gak apa-apa ya. Silakan yang masih merasakan kesanduannya lanjutkan saja. Saya atas nama Kadar Rabbani di sesi yang pertama ini memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berterima kasih kepada ibu bapak yang sudah berpartisipasi, yang menghadirkan kesejukan, kesanduan bersama-sama di ruangan ini. I love you all, Allah. Saya sayang sahabat semuanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin ini sebelum kita praktek di belakang ya, karena tadi sepertinya kita akan coba pengenalan terlebih dahulu ya kepada para asatidnya, karena nanti takutnya kalau sudah pindah ke belakang susah lagi untuk mengkondisikan ke depan. Oleh karena itu kami berharap kepada para asatid boleh ke depan, dan kepada Pak Haji Dodi. Oh baik, yang pertama bisa ke depan dulu. Ini ada grup 4 Mei, ada Pak Kiai Dandang Zaim. Boleh Pak Kiai di depan, Pak Kiai, izin Pak Kiai biar terlihat oleh jamaah yang lainnya. Ini buat Bapak Ibu yang berangkat tanggal 4 Mei nanti, insya Allah akan berangkat bersama Pak Kiai. Boleh lah ya. Baik. Kemudian yang tanggal 5 Mei ada Ustadz Adi Suyanto. Ustadz Adi izin saya. Oh di atas, baik, izin berlatar belakang Pak Kiai. Oke ya. 4 Mei Pak Kiai Dandang Zaim, 5 Mei Ustadz Adi Suyanto, kemudian 16 Mei alhamdulillah ada 6 bis ini. Yang pertama ada Ustadz Erik Setiawan, izin beliau berhalangan hadir ya. Tapi insya Allah nanti Bapak Ibu yang tanggal 16 Mei yang bis 1 nanti akan dibimbing sama Ustadz Erik Setiawan. Bisa langsung saya Allah nanti di grupnya masing-masing. Kemudian di bis 2 ada Ustadz baik pembimbingnya Ustadz Zaki Salman. Nah. Oh, nah, oke. Ini Bu. Baik. Kemudian nanti di bis 3 ini Ustadz favorit kita Bu, Ustadz Rudi Mahyan. Mana Ustadz Rudi? Ustadz Rudi Mahyan ada? Oh diganti? Oh ada. Oh. Ustadz Rudi Mahyan Bu. Nah, alhamdulillah. Ini Ustadz Rudi yang kemudian bis 4 nanti ada Ustadz Fajar. Ya, Ustadz Fajar. Gimana? Ada? Ustadz Fajar? Oh lagi di belakangnya. Baik, nanti menyusul ya, kan? Boleh ke depan. Kemudian nanti di bis 5 ada Ustadz Bobby Edison. Ustadz Bobby mana? Oh nggak ada. Tadi ada. Ustadz Bobby mana? Nah saya sendiri Pak ya. Saya Bobby Edison, insyaallah dengan bis 5. Saya lupa jadi kan. Kemudian ada bis 6 ada Ustadz Dadi Sadudin, Masya Allah. Bisa favorit juga Ibu. Ustadz Dadi, tafadhol Ustadz. Kemudian tanggal 23 Mei nanti ada Ustadz Ayi Muhyiddin.
Ya, setelah saya ini, alhamdulillah, ini favorit semua nih Bu ya, alhamdulillah ini. Kemudian, alhamdulillah, tanggal 25 Mei bersama Ustadz Kadar Ramdhani, alhamdulillah. Sekadar, tahu Bu, sekadar Bu? Tahu ya? Nah, ini Bu yang tadi mengisi spirit ya umroh kita. Kemudian tanggal 26 Mei ada Ustadz Reza Hilman. Ustadz Reza, ini kembaran saya katanya Bu. Tapi saya nggak mau dikembar-kembarin ya. Saya masih terlalu tampan sebenarnya Bu. Ustadz, dibuka dah maskernya. Ibu izin tampan mana Bu? Dua-duanya kamu Bu, pilih. Baik Bu, ini Ustadz Reza. Kemudian 14 Mei ada Ustadz Yudis. Mana Ustadz? Nah, alhamdulillah. Jadi Bu, insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini akan berangkat bersama ibu-ibu semuanya ya. Sekali lagi Bu, kita semua pelayan ibu-ibu sekalian ya. Ada Pak Kiai Dadang Zain 4 Mei, boleh tangan Ustaz? Nah, ini Bu. Ya, bertepuk tangan dong Pak Kiai. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 5 Mei ada Ustaz Adi Suyanto. Oke, alhamdulillah. Kemudian tanggal 16 Mei ada 6 keberangkatan nanti 6 bis. Pertama Ustaz Erik Setiawan, izin beliau belum bisa hadir ya. Kemudian bis kedua ada Ustaz Zaki Salman. Oke. Kemudian bis 3 tolong di kameramen pas tepat ya. Ustaz Rudi Mahyan. Yang bis 4 ada Ustaz Fajar. Mana belum depan? Oh, udah ada? Oh, oke. Nah, ini nih yang paling penting, tolong di kameramen lebih lama di sini ya. Bis 5 Ustaz Bobby Edison. Oh, halo. Saya sendiri Bu ya. Baik, bis 6 ada Ustaz Dani. Nah, Ustaz Dani pemalu namanya Bu ya. Ustaz Dani kan. Dulu tanggal 23 Mei ada Ustaz Ayi. Baik, dulu tanggal 25 Mei ada Ustaz Kadar Ramdhani. Oke. Dan 26 Mei ada Ustaz Reza Hilman. Oke. Dan terakhir tanggal 14 Mei ada Ustaz Yudis. Ya, ya makanya pilihlah kami Bu. Jangan lupa tanggal yang tadi saya sebutkan ini pembimbingan masing-masing ya, jangan sampai ketukar. Itu mungkin Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, untuk ta'aruf lebih jauh lagi Ustaz, izin mungkin di grup masing-masing ya. Baik, tepuk tangan buat semuanya Bapak Ibu.